Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Aprianti dengan NIM B1B1222046. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintah dengan materi yaitu tipe pajak dan dampak pemungutannya. Yang pertama yaitu pengertian pajak langsung dan pajak tidak langsung. Yang dimaksud dengan pajak langsung ditinjau dari segi tata usaha negara adalah pajak yang dikenakan berdasarkan atas surat ketetapan pajak atau KOHIR dan pengenaannya dilakukan secara berkala, misalnya tiap tahun, dikenakan pada waktu-waktu tertentu. Apabila ditinjau dari segi ekonomi, maka yang dimaksud dengan pajak langsung ialah pajak yang beban pajaknya tidak dapat digeserkan atau tidak dilimpahkan kepada orang atau pihak lain. Sebagai contoh, dari pajak langsung ialah pajak pendapatan, kekayaan, pajak perseroan, pajak rumah tangga, dan pajak lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan pajak tidak langsung menurut interferensi tata usaha negara adalah pajak yang pemungutannya tidak dilakukan berdasarkan atas surat ketetapan pajak atau KOHIR dan pengenaannya tidak dilakukan secara berkala. Pemungutannya atau pengenaan pajak tidak langsung pada umumnya selalu dikaitkan dengan terdapatnya suatu transaksi, tindakan berupa jual beli barang dikenakan pajak penjualan, tindakan dalam pengelolaan barang dikenakan pajak pertambahan nilai PPN. Dalam arti ekonomi, yang dimaksud pajak tidak langsung ialah pajak yang bebannya dilimpahkan kepada orang atau pihak lain. Sebagai contoh dari pajak tidak langsung adalah pajak penjualan, cukai, bea masuk, bea balik nama kendaraan bermotor, bea lelang, pajak pertambahan nilai, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung sebagai penerimaan negara. Di Indonesia, penerimaan rutin atau penerimaan dalam negeri berasal dari pajak dan penerimaan bukan pajak atau PNBP. Dan ternyata penerimaan rutin yang berasal dari pajak merupakan bagian penerimaan yang terbesar. Sudah menjadi gejala umum bahwa suatu perekonomian yang semakin baik dengan sistem administrasi perpajakannya, maka semakin baik pula peranan pajak langsung akan meningkat. Sebagai contoh, dari pengenaan pajak langsung adalah pajak penghasilan, karena pemungutannya harus dilakukan atas dasar surat ketentuan pajak. Maka jelas dibutuhkan administrasi yang sangat teliti. Hal ini sulit dilaksanakan oleh negara-negara yang sedang berkembang karena memang sulitnya sistem administrasi dari pajak tersebut. Sedangkan dari pajak tidak langsung, atau pengenaan sistem administrasinya lebih sederhana. Misalnya dalam pemungutannya atau pengenaan pajak penjualan atau pajak pertambahan nilai PPN, pajak ini dapat dengan mudah dikenakan kepada penjualan barang sebagai wajib pajak. Dan sebenarnya yang dimaksud dengan undang-undang pajak penjualan sebagai pemikul beban pajak adalah memang konsumen barang-barang tersebut. Pajak langsung dan pajak tidak langsung sebagai sumber penerimaan negara ini memiliki kebaikan dan kekurangan. Kebaikan dari pajak tidak langsung ialah untuk yang pertama yaitu untuk anggaran pendapatan negara dikatakan bahwa hasilnya lebih stabil jika dibandingkan dengan hasil dari pemungutan pajak langsung. Yang kedua, orang-orang penghasilannya kecil dan sukar untuk dikenai pajak pendapatan dapat diikut sertakan dalam pengumpulan dana yang dikehendaki oleh pemerintah. Yang ketiga yaitu biaya pemungutannya rendah. Yang keempat, teknik pemungutannya sederhana sehingga tidak menyulitkan administrasi pajak. Yang terakhir, pajak-pajak tidak langsung sesuai dengan maksud dan tujuan sebagai salah satu alat pengatur dalam dikendalikannya oleh pemerintah dengan cepat dan relatif mudah. Kekurangan dari pajak tidak langsung adalah kurang memenuhi rasa keadilan karena tarifnya bersifat regresif dan tidak progresif, di mana orang-orang yang penghasilannya rendah dikenakan pembayaran pajak yang sama besarnya dengan mereka yang penghasilannya tinggi. Yang kedua yaitu sebagai pajak konsumen kadang-kadang tidak dapat dijadikan cara baik dalam arti bahwa yang memikul beban pajak adalah bukan
teneria atau mereka yang menurut Undang-Undang Pajak dimaksudkan sebagai pemikul beban pajak. Sebagai contoh, dalam hal pajak penjualan atau PPN, sebenarnya yang diharapkan untuk memikul adalah konsumen barang tersebut, tetapi karena ada pergeseran beban pajak itu sebenarnya tergantung pada elastisitas permintaan dan penawaran, maka mungkin seringkali terjadi bahwa pajak itu tidak dapat digeserkan kepada konsumen karena penerimaan konsumen terhadap barang tersebut bersifat elastis sempurna. Yang ketiga yaitu sebagai alat untuk mendorong peningkatan produksi, pajak langsung sukar dapat dirasakan pengaruhnya secara langsung oleh sektor-sektor produksi yang bersangkutan. Hal ini alasannya sama dengan di atas, yaitu bahwa berhasil atau tidaknya tujuan pemerintah itu tergantung pada sektor yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu pengaruh pajak langsung dan pajak tidak langsung terhadap kesejahteraan konsumen. Pengaruh pajak langsung dan pajak tidak langsung terhadap kesejahteraan konsumen, kita misalkan saja pada pajak penghasilan sebagai pajak yang mewakili pajak langsung dan PPN, pajak penjualan sebagai pajak yang dikenakan pada setiap satuan barang yang dijual sebagai pajak yang mewakili pajak tidak langsung. Pemerintah ingin meningkatkan penerimaannya dengan menarik pajak. Pemerintah mempunyai alternatif apakah mengenakan pajak penghasilan atau PPN atau pajak penjualan untuk peningkatan penerimaannya itu. Yang materi selanjutnya yaitu tentang dampak pajak terhadap harga pasar dan keuntungan produsen. Pajak yang disetorkan kepada masyarakat atau digunakan negara untuk kesejahteraan masyarakat antara lain memberikan subsidi barang-barang yang dibutuhkan masyarakat dan membayar hutang negara. Selain itu, pajak juga digunakan untuk menunjang usaha mikro, kecil, dan menengah agar perekonomian dapat terus berkembang, di mana beban pajak atas wajib pajak atau WP tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lain. Dan biasanya langsung pajak pemungutannya bersifat secara berkala dan diatur. Kebalikan dari pajak langsung, yaitu tidak langsung adalah pajak yang beban pajaknya tidak dapat dialihkan atau diwakilkan ke pihak lain. Dimisalkan pajak penghasilan sebagai kebalikan dari pajak langsung, yaitu tidak langsung adalah pajak yang beban pajaknya tidak dapat dialihkan atau diwakilkan ke pihak lain. Dimisalkan pajak penghasilan sebagai pajak yang mewakili pajak langsung atau PPN sebagai hal pajak yang dikenakan pada setiap satuan barang yang daya jualnya sebagai hal layak yang mewakili pajak tidak langsung. Pemerintah ingin meningkatkan penerimaannya dengan menarik pajak atau pemerintah mempunyai alternatif apakah mengenai pajak penghasilan atau PPN untuk peningkatan penerimaan itu. Materi selanjutnya yaitu kesejahteraan yang hilang karena pajak. Secara pembiayaan, pengeluaran negara termasuk pajak pasti menimbulkan beban. Dalam beberapa hal, suatu hal pemungutan perpajakan menimbulkan beban yang lebih berat dibandingkan nilai pajak yang dapat dipungut. Kelebihan beban yang ditimbulkan oleh pajak itulah yang disebut kesejahteraan yang hilang karena pajak. Penting sekali membedakan secara jelas antara beban tak langsung akibat pajak atau biaya kesejahteraan perpajakan dan biaya langsung akibat pajak dalam ringkasan sumber produktif dari sektor swasta. Kesimpulan dari materi ini adalah penerimaan negara diartikan sebagai penerimaan pemerintah dalam arti yang seluas-luasnya, yaitu meliputi penerimaan pajak yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, pencetakan uang, dan sebagainya. Sedangkan pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan yang bersih, yang terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Pendapatan negara Indonesia
dirancang, dikelola dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Sumber-sumber pendapatan negara terdiri dari perpajakan penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.